Assalamualaikum. Hai, aku Vida. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan perjalanan aku ke Eropa Timur. Sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Bentar lagi mau penerbangan yang kedua, yaitu dari Jakarta transit ke Dubai. Semoga selamat bertujuan. Jadi untuk perjalanan ke Eropa Timur ini aku nggak sendirian. Aku bareng dengan 18 orang lainnya dan juga satu tour yaitu Mr. Santo. Nah, ini aku udah ada di pesawat. Jadi dari Jakarta ke Dubai ini kita berkali waktu sekitar 8 jam. Let's go. Selama di pesawat kita dikasih makan. Yang pertama ini aku makan spaghetti. Makanannya cukup banyak. Ada spaghetti, lalu buah-buahan dan juga yogurt, dan yang terakhir ada roti dan selai stroberi. Untuk minumannya aku pesan jus apel. Yang ditawarin sama pramugarinya ada beberapa minuman, tapi aku memilih jus apel. Ini merupakan perjalanan pertamaku untuk keluar negeri, tepatnya ke Eropa Timur. Aku sangat senang dan menantikan perjalanan ini. Selama di pesawat aku hanya makan dan istirahat. Lalu aku melakukan transit ke Dubai dan lanjut ke negara pertama yang akan aku kunjungi, yaitu Hungaria, tepatnya di kota Budapest. Selama di Eropa Timur, aku mengunjungi beberapa negara dan aku melakukan mobilitas dengan menggunakan bus yang telah disewa oleh travel. Jadi aku merasa aman selama di sana. Kemarin tahun lalu umpamanya dengan teman-teman ada ke Italia, GDP-nya lebih tinggi. Italia aja banyak copet, di sini jauh lebih banyak dong. Nggak juga seperti itu. Ya, poinnya dimanapun kita berada Bapak Ibu, mari kita tetap hati-hati. Ya, tidak di Paris, tidak di Roma, begitu juga tidak di Praha ataupun di Vienna. Manapun kalau kita berada di Eropa, memang kita perlu hati-hati atas semua barang-barang yang kita bawa. Ya, terus tidak berbelanja sih sepertinya, tapi kita lihatlah nanti. Ya, kalau ada toko souvenir apa, kadang-kadang mereka terima lebih dari yang ada. Ya, ini adalah merupakan jembatan tertua. Kita menyebutnya sebagai Chain Bridge. Ya, nanti ketika sudah gelap, karena sekitar pukul 4:30 biasanya sudah akan mulai gelap, Bapak Ibu, kita akan melihat kota Budapest yang cantik. Ya, karena kita kan sekarang jalan-jalannya masih di musim dingin ya. Di musim dingin itu lebih kurang jam 4:30 sampai jam 5 sore. Itu matahari sudah akan terbenam. Jadi sangat berbeda katakanlah kita jalan-jalannya pada saat musim panas. Ya, kawasan ini adalah merupakan kawasan pedestrian di depan kita. Satu jalan lagi itu kita sebut sebagai Faci Uca. Ya, ini tempat-tempat di mana biasanya orang-orang kota Budapest kalau seberang sungai itu tempat yang ada di mana ada istana yang kita akan lihat sebentar lagi, benteng. Ya, sedangkan sisi sebelah di mana kita berada, sisi kota Buddha. Nanti malam kita juga akan makan malam di sisi kota di mana kita berada, yang kita sebut sebagai kota Buddha. Oke. Mongol kemana sekarang? Mongol udah balik ke Mongolia ya. Tapi dulu mereka lagi jaya-jayanya kan. Ini adalah Hero Square. Di sini adalah tempat patung-patung raja-raja dari Hungaria dan juga suku-suku asal Hungaria. Jadi itu adalah patung dari raja-raja dan juga 7 suku terdahulu asli Austria.
negara kedua, yaitu negara Slovakia. Aku melakukan perjalanan dengan menggunakan bus sekitar 3-4 jam sampai tujuan. Selama di perjalanan, Mr. Santos selaku tour guide-ku selalu memberikan dan menjelaskan informasi-informasi penting terkait keadaan sekitar. Jadi, perjalanan kali ini tidak terasa membosankan. Oke, wah, Pak, mobil yang Bapak inden tuh di depan lagi keren sih. Dari pabrik langsung. Gak tahu brand apa ya, keren tapi mobilnya. Oke, sampai bagi air dulu Bapak Ibu ya. Ya, hari ini membangkit listrik lah kita katakan. Ya tentunya ini mereka menggunakan kincir angin karena kawasan ini lebih flat, ya anginnya termasuk cukup kencang sehingga mereka menggunakan. Akhirnya aku sampai di Austria, negara kedua yang aku kunjungi di Eropa Timur. Di sini aku bermain salju dan menuliskan namaku. Dingin. Hai. Sekarang di Slovakia. Negara Slovakia ini dekat sama ibu kotanya. Lucu. Sekelilingnya tembok karena kenapa? Mereka takut dijarah. Mereka lihat di sebelah kanan kita sebut nama istana ini adalah Schönbrunn. Ini adalah istana musim panas kita sebut. Ya pada saat musim panas raja-raja datang untuk berburu originalnya. Ya mereka membangun sebuah villa di tempat ini, membeli lahan di tempat ini. Ya kemudian dikelilingi dengan taman-taman yang indah, ada orange garden, ada air mancur dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu mungkin kita bisa lihat setelah kita tur di dalam istana. Ya pagi hari ini temperatur cukup dingin -2 ya kalau menurut catatan di bus kita di luar. Ya tetapi nanti kita turnya juga ada di dalam ruangan. Ya Bapak Ibu siap-siap kita sudah akan turun. Ya dan kita langsung masuk karena kita ada reservasi untuk masuk ke dalam istana dan itu memang waktunya sangat terbatas.
Istana Shan Point ini merupakan salah satu objek wisata yang wajib kalian kunjungi saat ke Austria. Nah, istana ini telah dijadikan sebagai salah satu situs warisan budaya oleh UNESCO. Kalau aku disuruh milih momen yang paling menyenangkan selama aku tur ke Eropa Timur, yaitu mengunjungi istana ini. Karena di dalamnya itu aku bisa melihat sejarah dan peradaban manusia yang masih tersimpan dengan apik gitu. Building. Ini adalah gedung opera utama dan kita akan melewati jalan utama yang paling terkenal yang ada di kota Vienna. Kita menyebutnya sebagai Ringstraße. Yang kita akan jalan-jalan untuk melihat berbelanja souvenir dulu sebentar. Setelah itu baru kita kembali untuk ke bus. Ya, siap-siap? Ya, kita akan turun. Oke. Sampai bandara Pondok jam kalau nggak salah jam 3 ya setengah 4 ya jam 4 tapi keluar itu udah jam 6 itu Pak. Pokoknya lama Jakarta. Negara terakhir yang aku kunjungi di Eropa Timur adalah Republik Ceko. Di sini aku paling suka dengan pemandangannya dan tata letak kotanya. Sedikit upacara kecil berbeda. Ya bisa sih, nggak salah tuh neng, yang ditahuan neng Anjarwati. Di lapangan ini kemudian tentara yang sedang foto-foto dulu, betul. Ada yang mau dibantu? Apa foto objeknya aja? Silakan. Akan masuk, nanti ada pemeriksaan karcis dengan menggunakan mesin, jadi bukan manusia. Bapak Ibu, ini kan ada barcode biasa aja, barcode menghadap ke atas, scan. Setelah hijau, lampu hijau kita masuk. Tinggal bayar apa nggak bayar. Nah kalau kayak Starbucks, ini juga Starbucks, tapi yang kecil gitu nggak tahu ada apa enggak ya. Ini juga ada Starbucks, itu juga baru lihat. Ya intinya semua Dan tentunya yang tak terlupakan yaitu oleh-oleh. Ini adalah oleh-oleh yang aku bawakan untuk keluarga dan juga teman-teman. Banyaknya sih coklat dan wafer permen gitu ya. Nyari yang harganya murah.
aja itu nanti? Nggak tahu, banyak. Ini buat the sister. Iya. Bawah. Ya. Wow. Praha. Terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Oh iya, BTW video ini selama perjalanan aku tahun 2023 ya, tapi baru selesai diedit tahun ini. Bye bye.